Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih dalam perjalanan pulang dari Kuntu Darussalam menuju Pekanbaru. Masih didampingi kawan-kawan dari pengurus Perti Provinsi Riau. Hari ini kita akan coba untuk bincang-bincang ringan saja dengan Buya Promadi ini. Kita ketahui bahwa Buya Promadi ini sekitar 1,5 tahun lalu ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yang bernama Umi Metra. Ternyata istri Buya Promadi ini adalah murid dia ketika di pondok pesantren. Begitu Buya ya? Ya, di Istri Al-Munawwarah di pondok pesantren Al-Munawwarah milik Buya Busro. Iya. Jadi ada sesuatu yang menarik. Muridku, istriku. Ya Allah. Jadi istri murid yang terbaik, yang dianggap soleh, yang paling cantik di lokal itu dijadikan istri. Luar biasa. Oleh sebab itu, kawan-kawanku sekalian, kepergian istri tercinta ini, karena dari awal tahap untuk menjadikan istri itu melalui liku-liku yang luar biasa, Ibu ya. Setelah selesai S2 dari Inggris, baru nikah dengan istri yang tercinta itu. 1,5 tahun, kira-kira menurut Buya, apakah masih mengenang kepergian almarhum? Oh iya, bagi saya 1,5 tahun itu rasanya masih seperti kemarin juga, karena istri saya kepergiannya tidak karena sakit yang lama, terbujur, biasa seolah-olah dia pergi itu tidak pergi, seperti pamit pergi ke rumah tetangga aja. Jadi seolah-olah dia tetap ada. Tetap Jadi, ada. walaupun sudah 1,5 tahun, tapi rasanya belum ada jarak, masih seperti kemarin juga. Jasadnya tidak di samping Buya, tapi rohnya masih bersama dengan Buya. Begitu, karena begitu saya pulang ke rumah, itu buka pintu, pasal dia masih ada menunggu. Masuk ke kamar, dia ada. Pergi ke dapur, rasa dia juga yang masak lagi. Masih terasa. Masih ada. Lalu saat kapan Buya terasa kehilangan? Ya, ketika kita mau cerita-cerita dengan nggak ada lagi yang pertanyaan kita cerita. kita, nggak ada yang menjawab. Ketika mau tidur, Iya, nggak ada lagi teman, Nggak ada lagi teman tidur. ngobrol-ngobrol sampai kita tertidur kan. ya, Seperti waktu kecil dulu kan ayah kita cerita kancil, iya, tertidur. Kalau istri ada cerita tertidurnya, nggak ada lagi. tak ada lagi. Paling melihat ke langit-langit. Iya, iya. Terus ketika setelah meninggal istri Buya pada bulan Ramadan, Iya. pada malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana perasaan Buya ketika itu? Nah, situ semuanya teringat, ya kan? Ketika dia duduk, kita menyalami kita, Bang, Iya. maafkan kesalahan ini, assalamualaikum. Kok gulai yang kurang lemak, kan? Ini nggak ada lah. Tak ada lagi. Jadi faso maknonya. Jadi ketika takbir itu, Betul. di situ teringat Buya ya, teringat semuanya. Apalagi jodoh Buya dengan almarhum istri ini panjang perjalanan Buya ya, Ada panjang. panjang ya. Artinya cinta itu pernah putus ketika Buya sekolah, jarak jauh, tapi bisa ketemu lagi. Gimana ceritanya itu Buya? Ya, ketika pertama kali saya ketemu dia,
waktu saya kuliah di IAIN semester 4, Iya, semester 4 tahun 86. 86 waktu itu Buya Busro baru buka pesantren Al Munawwarah. Al Munawwarah. Waktu itu guru bahasa Inggrisnya Pak Dales. Katanya Pak Dales itu ada tugas belajar atau apa ke Jepang. Oh, Jadi guru kosong. kosong. Waktu itu Ustadz Kadar, Lailatul Qadar yang adik kelas di pesantren, dan Iya. ngajar situ. Oh, Ketemu, bilang, "Om mau ngajar bahasa Inggris pesantren." Apa itu, Co? Guru bahasa Inggris kami yang pesantren tuh Pak Jopang. Ini ada ganti. Iya, iya. Nah, jadi Ustadz Kadar karena dia minta saya, karena dia tahu saya waktu pesantren di Batu Besar saya ngajar bahasa Inggris. Disuruh oleh Buya Ida Rusgani kan. Nah, jadi tahu itu saya terima, maka saya mulailah pindahlah ke Teater Munawwarah. Situ kami tinggal, disediakan oleh Buya Buya Sabso, ada tinggal ya? sama kan dengan khusus satu rumah khusus kami guru. Iya, iya. Nah, disitulah jadi waktu mulai ngajar, saya ngajar bahasa Inggris. Iya. Nah, satu kelas itu saya ajarkan. Jadi biasanya kan kita kalau guru ingin mahasiswanya, santrinya bisa mengerti ya. Iya. Maka kita tidak mengerti yang di depan-depan saja, tapi yang di belakang ya juga. Iya. Maka yang istri saya ini duduk paling belakang Duduk paling belakang. paling belakang sekali. Tentu kita lihat, kita jalan-jalan, jangan depan, ke belakangnya juga gitu kan. Iya. Ke belakang juga. Nah, kebetulan di antara sekian tuh dia yang paling cantik gitu. Yang paling Tapi cantik. di belakang terlihat juga gitu kan. Bunga di kelas lah. Iya. Ah, itu dia. Jadi ada juga keinginan untuk ke belakang sedikit memantau ini. Kira-kira teman-teman dia lain pandangannya. Tercium. Bapaknya kok sebentar-sebentar ke belakang. sebentar ke netra. Padahal kita ingin apa kan, suruh sekarang kita angkat yang depan, biasa duduk depan, pindah belakang, yang belakang pindah ke depan. Oleh temannya juga, oh bapak ini ingin netra dekat dengan dia, suruh ke depan. Lain, maksud kita lain sama anak lain. Nah, gitu. Jadi memang dia ini kemampuan bahasa Inggrisnya agak rendah. Oh, Jadi ketika memberi satu tugas kan banyak salahnya. Iya, iya, iya. Tentu ditulis. Iya. Ini salah, ini perbaiki. Yang lain nggak seperti itu. Oh. Mungkin dia tengokkan sama kawan kan ada catatan khusus, teman lain dibilang Pak Pumadi membuat catatan khusus untuk mereka. Dibilang itu surat cinta viralnya, padahal tidak. Nah, itu. Kena mengkoreksi kesalahan dia. Betul. Oke. Dan dia juga mungkin merasa istimewa kan. Catatan dia ditulis seperti itu, temannya lain ada perasaan bangga aja. Atau disengaja dibuatnya salah dah supaya Buya menulis di situ. Atau disengajanya? Anda tahu juga lah itu rahasia dia, Anda tahu, nggak pernah ditanya. Iya, 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 iya. Nah, oleh karena kedekatan gitu, dia mulai ngerti, dia lebih bagus dia kan. Nah, mungkin karena itu juga, dia setiap kali ayahnya datang, itu karena ayahnya pergi jualan ke Padang Panjang, jadi biasanya bawa apa namanya, duku. Ya, duku ini sengaja disisakannya untuk kami guru. Saya, Ustadz Kadar, Ustadz Zakrullah, ini untuk guru. Diberikan sama Zul Henry namanya, ini untuk Ustadz oleh Zul Henry ini, Pak, Iko duku dari Med itu apa? Nah, untuk apa? Padahal untuk kami guru semua. Ya, gitu. Iya, iya. Jadi setelah itu dia sampainya ke sana, ke si Med ini, dibilang, Med, apa sampai salah engkau? Padahal awak enggak tuh dong. Gitu. Dia lah Pak Complangnya dia lah. Sama itu, jadi tentu dia mungkin berbunga lah gitu kan. Iya. Saya ya juga kadang nggak apa-apa ketemu Pak Imet sampai salam, kan berbunga-bunga lagi. Padahal enggak. Jadi kadang, nah ini oleh si Imet ini kadang dia mau beli nasi bungkus di luar, suruh Zul Henry, Zul, beli nasi bungkus ya. Saya diambil duitnya, dia Zulnya datang ke saya, Pak, Imet pinjam sepeda, Pak, enggak apa, disuruh beli nasi.
Aku mendengar dia itu berikan kencing dikit kan, iya. Padahal nggak pernah ditanya belakang, nggak pernah minjam sepeda Pak tuh, ini nyuruh dia beli nasi, terserah di mana gitu kan. Jadi Lazizul ini dia memang kesempatan dia menggunakan sepeda balap tuh, Sepeda balap. enak pakai sepeda balap. Jadi Waktu itu jarang orang punya sepeda balap. jarang sepeda balap. Saya naik sepeda dari Tanggerang ke Kajadi gitu kan. Jadi begitu dapat pinjam sepeda, ini sengaja lah dia lama-lama pergi ke beli sambal nasi bungkus ada, tapi dia lama-lama juga jalan-jalan dulu, udah pulang apa lama tuh. Nah, tuh rendang situ dapat abi. Jadi terpaksa saya makan yang lajau gitu. Oh iya lah. Belakangan kemarin waktu reuni dia bilang, Baru Pak, ketahuan. maaf Pak, kenapa? Dulu dan berbohong kata. Apa bohong? Waktu beli nasi disuruh si Ben padahal itu, tapi sengaja kan, masya Allah, tepuk tangan itu. Jadi seperti itulah modelnya. Jadi pas karena kedekatan itu, saya khawatir. Khawatirnya kan antara santai udah mulai viral ini. Saya bilang dengan Ustaz Busro, Ustaz, jangan usah terkoji Sunda anak-anak di golong-golong, padahal nggak ada Pak gitu. Anak Fajr Ustaz pandai dalam jago diri kata Ustaz. Takut daripada dengar dari orang lain, lapor dulu tuh. Nah, jadi pernah satu kali pesantren Munawarah ini pergi bawa santri Dharma Wisata ke Padang. Nah, jadi semua guru-guru pergi. Imen ini bilang apa pengen. Wah, itu foto-foto pertama apa di pantai apa? Pantai Padang kan? Pantai, iya. Jadi ampun mulai pikir, kalau ambo ikut nanti ini lengket anak ini sebentar foto dekat dengan kita loh, gitu kan? Mulai pikir gimana supaya nggak ikut. Jadi orang pergi bersama sampai di Muramahan. Nah, itu kan kampung saya. Jadi saya bilang sama Pak Supir nanti di Muramahannya, teman aja di bangkit, kenapa Pak? Amakmu sakit. Memang kaki sama ya jatuh. Kaki waktu itu, iya. Turun di situ, santri nggak ada yang tahu sih itu kecuali supir. Kawan pun tidur. Yang baca itu kan malam itu berjalan kaki malam ke Moranting 3 kilo. Kiranya sampai di Padang, perasaannya lah memang disuka foto-foto, dapat makanin sama guru-guru kan. Ini terkoji, mana apa tuh? Tanya ke kawan nggak lain kan, supir apa tuh turun di Moranting. Kecewa lah kawan. Iya lah. Belakangan waktu kami suami istri marah, kenapa kamu nggak jadi baik? Iya. Sopin, amak sakit tadi tuh, nggak sopin karena ingin takut viral tuh. Iya. Yang sampai Jadi kecewa lah ya. Sudah membayangkan ingin berfoto-foto dengan kekasih tercinta. Iya. Orang justru takut itu ditakutkan kan viral. Ustaz pacaran dengan santri. Wah. Iya. Tapi alhamdulillah mau selamat dari situ. Alhamdulillah. Jadi setelah itu, ambo KKN nggak ngajar situ leh. Hanya pun lah tamat dari situ pindah menyambung ke Padang Panjang. Padang Panjang. Kuliatul Mubalirin. Ambo pun sampai KKN selesai S1, pembibitan dosen, kemudian S2 di Inggris. Di Inggris, iya. Waktu mau berangkat ke Inggris itu kami masih tetap surat menyurat. Dulu pakai surat menyurat ya? Waduh. Jadi Bagaimana perasaan Buya ketika membaca surat dari kekasih? Berbunga-bunga ada? Berbunga-bunga ya. Padahal bahasanya biasa aja. Biasa ada menyebut kekasihku, nggak ada. Luar biasa aja. Biasa. Lurus-lurus saja. Lurus aja. Tapi berbunga-bunga ya? Iya gitu. Jadi itu kan karena kita mau berangkat ke Inggris dikasih tahu lah kan. Ya dulu pakai kakak mobil. Sengaja dia dari Parangpanjang pergi ke mengantar ke bandara. Ke bandara mengantar kan. Waduh. Waktu itu dikasih cincin kan tuh. Dikasih cincin? Emas? Nggak tahu lantam emas kan enggak tuh. Kecil tuh kan. Pasang ya. Jadi waktu dipasang cincin itu di Inggris itu siapapun kenalan orang cantik semuanya nih
ada cincin ya. Oh, Nggak ada lagi. Melihat seakan-akan sudah ada yang Ya, pemilik ya. lah. Kemudian satu lagi yang diberikannya Ah, bunga kecil dari kertas warnanya ungu. Jadi itu diberinya saya bawa masuk. Jadi begitu sampai di Inggris dia semeja saya letakkan situ. di atas meja. Nah, jadi apapun lihatin belajar itu Tetap mengingat dia. Kata nggak apa-apa. Yang satu cincin, yang Satu satu bunga warna ungu. Luar biasa. Jadi memang selama kuliah di Inggris itu godaan banyak yang dari Indonesia, yang dari Jawa lah, yang ada yang janda juga, yang gadis lah, yang dari Kolombia, dari Turki, dari Mesir. Jadi tapi ini karena sudah ada nih, But ada no way. no way. Ya, kita mau kuliah tuh untuk ini, nanti pulang untuk ini orang udah menunggu. Bayangkan garis Mesir, garis Turki, Iya. dari Kolombia, Bedelau ya. Iya, Tapi Jawa. Tak ada Sunda. sedikit pun. Ya. Tak ada sedikit pun. Nah, ini kuncinya itu saya. Karena metaku menungguku. Ya, jadi surat-surat oke itu. Ada Baik. satu kali datang paket besar. Oh, saya tengok perangkonya 100 banyak, mungkin ada 1.100 nih perangkonya. Rangko. Dibuka sampai ke rumah ini ternyata rendang. Rendang, Mas. La ilaha Lalu kepanggil teman-teman, yuk makan rendang gitu kok. Viral anta tuh, Promadi dikirim pacarnya rendang. Oh, 3 hari kami makan rendang. Masya Allah ya. Gitu. Lomak nak tanggung ya, lomak ya. Ya Allah. Masih terbayang tak nikmatnya rendang itu? Ya, so, Masih rendang, terbayang. rendang kiriman dari kekasih. Dari kekasih. Ini kan. Ya Allah ya Tuhan. Jadi waktu saya selesai S2 pulang ke India, pulang ke Pekanbaru, itu surat menyurat udah terputus sedikit tuh. Tahu keberadaannya di mana. Kirim surat ke Padang Panjang nggak balas lagi, mungkin orang lain terima kan. Ya, ternyata dia tamat Padang Panjang, kuliah ke IAIN, masuk Usuluddin. Saya nggak tahu. Pas saya datang ke kampus, saya tahu nampak dia. Ketemu sahabat, masuk IAIN, dia apa nggak terbiasa masuk. Nah, Usuluddin lulus gitu kan. Kenapa nggak kasih tahu? Oh, kalau dia pun nggak tahu saya pulang. Kalau dia tahu saya pulang, dia akan jemput di bandara. Di bandara. Oh, jadi gitu sudah hilang, tahu-tahu ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, inilah cerita. Iya. Jadi kalau seperti itu Bu ya, perjalanan cinta Bu ya, seperti itu. Mulai dari pondok pesantren, Dari kecil dia, dari tamat masih ingusan. ya. Kemudian Buya sampai melanjutkan sekolah S2 di Inggris. Ya. Setelah kembali baru dipertemukan Allah Iya. kembali. Dan setelah menikah punya anak, ternyata umur 52 tahun Allah memanggil Iya. istri yang tercinta itu tadi. Jadi inilah mungkin membuat Buya sampai sekarang belum bisa melupakan istri tercinta itu. Iya. Saya ada tertarik Buya dengan lagu Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa Masya Allah, ya. bahwa kepergiannya, apalagi bahwa kepergiannya, Ya nggak apa juga, tapi tak apal ya. Sungguh sakit aku rasa kehilangan dia. Sungguh sakit aku rasa hidup tanpa dia. Ya Allah. Kalau sudah tiada, baru terasa. Anak dulu yang nangis atau ya. Jadi memang kalau sudah seseorang kekasih kita pergi Bu ya, Iya. baru kita terasa kehilangan Bu ya. Apakah itu istri kita, Ya. suami, orang tua, Ya. anak, Ya. sahabat pun. Gitu. Ketika pergi maka kita akan terasa kehilangan. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, Ya. sayangilah orang-orang kita sayangi sebelum Allah mengambil mereka. Ya. Kalau sudah tiada, baru terasa. Iya. Sedikit lagi Bu ya. Ya silakan. Sampaikan. Jadi ketika saya bersama dia itu
saya tidak merasakan dia itu sebagai istri saya, tapi dia tetap santri saya. Oh. Dia itu memperlakukan saya bukan sekedar sebagai suami, tapi sebagai guru, ustaz. Sebagai guru dia. Jadi double posisinya, Mm-mm. menghormati, menyayangi guru, sama suami, kekasih. Suami. Saya juga saya memperlakukannya sebagai santri. Rasanya dia masih kecil juga, masih SD juga. Dia yang seperti saya, Iya, 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 iya. istri ya juga, kekasih ya juga. Iya. Nah, yang paling saya rasakan ketika terjadi kecelakaan saya di Solo, saya kan ditabrak oleh sepeda motor di Solo. Di Solo. Kaki patah, tangan patah, ini patah semua. Oh ya. Ya, Oh, stop. 26 Maret 2022 karena menjalankan tugas sebagai kepala pusat bahasa. Waduh. Jadi waktu malam besok pagi mau pulang ke Pekanbaru, malamnya saya pergi makan di Pecel Lele. Saya telepon sama dia, Dek, abang mau makan pecel lele? Di mana bang? Itu di depan hotel. Nggak usah ya, jalan naik gojek lah. Nggak perlu naik gojek itu, oke seberang itu. Naik gojeknya lah gitu. Kok nggak tahu apa-apa gitu kan? Dipesan gitu. Tapi lewat karena di seberang hotelnya berang jalan. Habis makan pulang lagi. Jalan dua arah. Satu arah sudah selamat, jadi tengah satu lagi nunggu malam minggu ramai. Jadi begitu Brio putih datang lambat ngasih jalan, kita jalan. Begitu jalan ternyata di belakang ada mobil kencang. Mobil kencang lewat. Begitu lewat udah hilang, nggak ada lagi. Saya kena tabrak. Ternyata di belakang mobil yang kencang ada sepeda motor Kawasaki besar. Itu yang menghantam saya. Saya hilang semua, patah semua. Pagi-pagi, padahal begitu saya gitu akan hilang, begitu saya sadar di rumah sakit, diminta oleh dokter, ada keluarga bapak sini, enggak ada. Terus ada nomor yang ingat, satunya saya ingat nomor istri saya. Saya kasih itu 0812 760 8784, langsung ditelepon. Iya. Begitu telepon, beberapa kali telepon masuk, istri saya nggak kenal, nomor tadi kenal, nggak mau diangkat. Kata anak, Ma, angkatlah. Dari tadi orang nelpon, tak ada bapak di telepon, dikasih tahu. Nah, ini dibilang ini Bapak Promadi, itu kecelakaan. Nggak percaya istri saya tuh. Nggak ada, barusan tadi dia nelpon dia. Iya, Bu. Kalau iya, kata anak tuh minta foto, ada foto. Dikirim waktu foto, berdarah-darah, baru percaya. Langsung malam itu juga dibeli tiket berangkat besok pagi jam 6 berangkat. Iya. Nah, ditelepon oleh Pak Rektor, dia siapa kakak bangke? Nah, saya kawan nggak bisa sebenarnya. Soalnya setelah itu Rektor mengirim pula 2 orang utusan tetap. Iya. Nah, saat itulah waktu saya merasakan bagaimana dia merawat saya seperti merawat bayi. Semuanya, saya nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi saya, ya Allah, sepertilah istri yang menyayangi suami, menghormati sebagai guru, kekasih itu semua. Saya ingat bagaimana nanti saya membalas kebaikan saya akan mengurus dia apa untuk saya urus semua, ya kan? Ternyata belum sampai waktunya dia begitu. Sudah pergi dulu. Dia pernah kami jalan nampak orang tua sepasang kan bang, lewat channel yang tua. Kenapa? Sampai semua awak setua itu berdoa awak. Ternyata memang sampai nggak bisa menikmati hari tua di ujung senja. Iya. Itu yang nggak sampai. Tapi ya yakinlah Bu ya, bahwa semua ini sudah kehendak Allah dan tentu ada hikmah di balik ini semua. Tapi itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Jadi kita jadikan iktibar, tapi paling tidak ada pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Buya tadi, betapa kristalnya cinta Buya Promadi dengan istri. Sampai sekarang dia belum bisa melupakan, dan sampai sekarang tidak terfikirkan untuk mempunyai istri lagi. Kenapa? Karena betapa cinta, kasih sayang, perhatian istri diberikan kepada suami saat tidak tergantikan. Sementara kita juga mau membalas kebaikannya, dia sudah tak ada lagi.
Paling-paling kita hanya selalu mendoakan, kemudian kita membaca Al-Quranul Karim, pahalanya diberikan untuk dia. Kemudian kita sedekah yang pahalanya kita persembahkan untuk istri yang tercinta. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang selalu mencintai kekasih kita seperti yang dicontohkan Buya Permadi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.